Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast dari kampus. Podcast di mana ide, gagasan dan cerita dari Balai Diponegoro dikabarkan. Podcast dari kampus. Teman-teman semua, kali ini kita akan berbicara dengan dua pemuda yang keren sekali ini. Karena dua-duanya itu tidak gabut tapi berkreasi dengan memanfaatkan sesuatu yang di sekitarnya. Dan dua-duanya adalah mahasiswa Unigor. Mari kita sambut dua orang itu, yakni Mas Abi dan Mas Adi. Halo Mas Abi dan Mas Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tugas sudah dikerjakan? Enggak ada tugas. Belum. Semester berapa sekarang? Sekarang itu di semester 8 Pak. Sudah semester 8 ini. Dua-duanya. Iya. Kalian ini kok kembali identik ya? Bukan sebenarnya bukan kembar identik. Soalnya kan ya adik kakak aja sih. Gimana kembar? Cuma lahirnya itu bareng gitu. Kembar. Jadi teman-teman semua di Unigoro ada yang kembar. Jadi teman-teman kalau kembar dan mau masuk dua-duanya nggak apa-apa. Ada contohnya dari mereka ya. Mereka berdua dari Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Ada Mas Abi dan Mas Adi. Jadi yang dekat kamera ini namanya Mas Abi. Lengkapnya adalah Solahuddin Al-Ayyubi. Yang ini Solahuddin Al-Mahdi. Dua-duanya mahasiswa pertanian. Dan kenapa mereka datang ke podcast dari kampus? Gagasan apa yang dibawa sama mereka? Karena mereka berdua adalah mahasiswa yang membudidayakan jamur dan mengajak masyarakat budidaya jamur. Sejak apa kalian berdua? Ini mungkin Mas Abi dulu. Sejak apa nih? Biasanya gini Siap. Kami berdua, saya ngomongnya kami Pak, iya. bukan saya, Bukan karena kamu, kami karena berdua, berdua. iya. Betul. Iya, kami berdua mulai mengembangkan jamur jengkel itu sejak tahun 2020. Oke. Di sana tepatnya waktu kami di kelas 2 SMK waktu itu. Oke. Ceritanya pada awalnya itu kami berdua sedang magang di salah satu kantor di Bojonegoro. Ada pemanggilan dari pihak sekolah untuk diliburkan. Waktu itu kan COVID ya. Nah itu kami berdua pulang ke rumah akhirnya. Oke. Pulang ke rumah tidak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya kita berdua ikut, kesehariannya itu ikut ke sawah. Oke. Karena orang tua kami juga petani, ya kami berdua itu lebih sering ke sawah daripada ke sekolahan. Karena waktu itu kan COVID, nggak boleh keluar rumah. Jadi kita aktivitasnya di luar rumah, yaitu di sawah. Ya. Nah dari situ kami itu seiring berjalannya waktu gabut. Dalam arti gabut itu kok gini-gini aja. Harusnya kita belajar. Iya. Tapi kita malah asik-asik di sawah walaupun itu membantu orang tua. Iya. Kami itu berinisiatif melihat dari YouTube. Oke. Dari awal kami belajar tentang jamur jengkel ini, kami dari YouTube Iya, dan Facebook kali ini. Gokil. Nah, itu kami mengamati sekitar lingkungan kita. Kami itu tepatnya di Desa Tulungrejo itu kan banyak sekali petani yang bidang jagung, petani jagung. Ayah kami, bapak kami juga di petani jagung pada saat itu melihat limbah jagung yang tersedia di sana itu tidak dapat digunakan, justru menjadi sampah waktu itu. Dari itu kami mulai ada inisiatif bagaimana ya limbah ini bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Paling enggak barang yang berguna. Kami itu belum memikirkan entah ini gunanya apa, yang penting ada nilai gunanya. Iya. Nah dari situ kami mencoba menggali ilmu yang ada di YouTube pada waktu itu tahun 2020-an. YouTube masih gencar-gencarnya, YouTube, Facebook. Ada salah satu postingan itu mengenai jamur jengkel. Nah itu kami coba terapkan di rumah. Kami tiru ilmu di YouTube itu, walaupun nggak semuanya kami tiru. Jadi kita kumpulkan jengkel, katakanlah sampah jengkel ya. Pada saat itu kan belum ada pemanfaatan yang khusus dari warga sekitar itu, kami berdua menginisiasi itu. Kita kumpulkan jengkel yang menjadi sampah di lingkungan tersebut, kami kumpulkan, kemudian kami fermentasi menjadi jamur jengkel. Seperti itu. Itu awal paling mula kami berdua mulai berbudidaya jamur jengkel. Yang menjadi saya sangat penasaran ini ya, apa triggernya sampai kalian kok
punya inisiatif bahwa ini ada banyak jungle, ini bisa jadi sampah. Terus apa triggernya? Apakah bukan hanya apakah ya karena memang melihat jungle yang berserakan atau ada pemicunya atau ada yang pernah menceritai kalian atau gimana triggernya apa kok mau untuk mengelola jungle? Gimana? Gini ya, kita itu memang Pak dari kecil itu kita berdua itu sekali itu mencari hal-hal yang baru gitu loh. Oke. Jadi kok semisal waktu itu kan COVID ya, COVID kita itu menganggur, kita itu harus menemukan hal baru lagi. Oke. Terus kemudian kan di sana yang diceritakan tadi jungle sampah itu sampai menggunung. Sedangkan kalau terus-terusan begini hanya dibakar, hanya dibuang, seperti itu kita itu kayak apa ya prihatin melihatnya gitu. Jadi kayak kita harus menemukan sesuatu di dalam jungle ini gitu. Akhirnya kita ya berdua mencari info saat itu Bojonegoro bahkan Bojonegoro belum ada sama sekali. Yang saya ketahui yang kita ketahui waktu itu belum ada, sehingga kita mencoba akhirnya seperti itu. Karena memang selain belum ada dan di sini memang sangat mudah ternyata membuat jamur-jamur itu. Kalian kalian hanya lihat di YouTube, di Facebook atau tanya-tanya ke orang sekitar, orang tua ini gimana sih cara buatnya gitu-gitu nggak? Waktu itu hanya itu sih Pak, soalnya belum ada dan kan kita masih SMK juga, mungkin belum sempat keluar kemana-mana gitu. Jadi kita hanya ngobrol pun hanya berdua saat itu, berdua dan Orang tua nggak tahu. iya Orang tua nggak tahu. Orang tua belum tahu. Orang tua nggak. Ini kenapa mungkin ya, dua anak anakku saya apa gitu ngentekno ya. paketan iki lapo jangan. Mungkin anakku pengen ngapain ngono, ngapain kok glimbang tidur aja gitu. Tibanya kalian nontonin YouTube sama Facebook untuk budidaya jamur. Betul, seperti itu. Dan alasan jamur janggelnya jelas karena bonggol jagungnya itu berserakan di mana-mana dan selama ini hanya dibakar. Ini tepuk tangan dulu. Ini nih pemuda pelopor ini. Saya dulu waktu Covid juga cari hal baru. Masalahnya tidak bisa diceritakan lah ya. Nggak ada apa-apanya ini ya. Hal baru yang saya kerjakan waktu Covid sama kalian yang prihatin melihat jungle lalu waktu Covid masih SMK lagi, kelas 2 terus gimana kalau kita buat jamur jungle gitu. Di bawah nggak contoh jamur jungle-nya atau mungkin media jamur jungle-nya di bawah? Ada media yang Oke, bisa diambil. Nah, silakan diambil dulu. Biar teman-teman tahu ini. Jadi memang ini media utama. Media utamanya. Dari jamur jungle itu. Ya, di shootnya diarahkan kemana ini? Ke kamera yang mana ini? Ke sini. Oke, coba diangkat. Nah, ini bisa ditunjukkan, dijelasin itu. Nah, mungkin yang nggak tahu di luar Jawa Timur, jungle itu bonggol jago, tengahnya itu. Oke, silakan. Gimana itu? Ini yang saya ceritakan tadi ya, teman-teman. Mungkin yang melihat ini pandangan kita semua pasti ini sampah. Jelas ini. Kalau sebelum mengenal ilmu ini ya, ini pasti sampah. Bisa dilihat ini kan nggak berguna lah ya. Mungkin jadi bahan bakar itu pun nggak bisa untuk masak, hanya untuk dibakar. Tapi di sini mengandung, kalau saya pribadi itu melihat ini mengandung nilai lingkungan, ekonomis juga. Jadi ketika sampah ini nanti menjadi jamur, ini dari sisi lingkungannya dapat, dari sisi ekonominya pasti dapat. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang. Oke, silakan. Ini di dalam jungle yang ini, nah ini dalam jungle yang ini terdapat bibit jamur yang mungkin teman-teman belum ketahui di sini Pak. Di dalam bonggol ini terdapat bibit jamur yang tidak perlu kita tanam lagi. Oke. Nah, ini saya mengerti dari YouTube juga. Oke. Itu loh. Ini saya. Ada kekuatan. Bisa. Ini kalau bisa didekatkan ini kameranya atau mungkin nanti teman-teman praktek di rumah. Gini. Bisa dekatkan nggak? Coba. Iya, ini teman-teman. Gimana? Nah, ini sudah. Oke. Nah, gimana? Ini di dalam tadi kan utuh gini ya teman-teman. Ketika saya belah menjadi 2, di sini ada putih-putih di tengah bonggol jagung ini ada putih-putih. Nah, letak bibit jamur jungle-nya ada di sini. Oke. Ini yang sudah alami dari sudah alami dari sononya ya. Di sini ini bibit jamurnya.
ketika janggel ini dibiarkan, bibit jamur ini tidak akan keluar dengan sendirinya. Oke. Bisa pun itu nanti yang tumbuh itu bukan jamur konsumsi, tapi Oke. lebih mengarah ke jamur bakteri. Oh gitu. Seperti itu, Ya. kalau dibiarkan. Tapi beda lagi kalau kita fermentasi yang Oke. saya jelaskan tadi. Ketika nanti janggel ini difermentasi, maka yang tumbuh keluar dari sini, bibit jamur yang tadi ada di sini, nanti tumbuh ini menjadi jamur konsumsi, Pak. Oke. Yang bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat. Nah, di sini ini bibitnya. Untuk fermentasinya, ini kita taruh saja kayak di sebuah kotaan Media. namanya gitu. Nanti di sini terus nanti kita ada bahan fermentasi yang buatan. Bahan fermentasi yang buatan pertama yaitu itu urea. Pupuk urea. Pupuk NPK itu loh. Pupuk Iya. NPK. Yang paling bagus itu urea untuk jamur. Oke. Itu yang kita kembangkan ya. Itu yang Iya. paling bagus itu urea. Urea. Ini ilmu kita berdua ya. Iya. Maksudnya gitu. Iya. Tapi kalau tidak ada pupuk urea pun pupuk yang lain bisa. Pokoknya ada asalkan dikasih mengandung- pupuk. Iya. Mengandung apa ini? Nitrogen tadi. Oh, mengandung NPK itu. nitrogen. Iya. Oke. Biasanya kan banyak masyarakat itu kayak khawatir. Nanti urea itu aman nggak dikonsumsi kayak Iya, gitu. iya. Ya mana mungkin kita konsumsi urea, kan kita buat fermentasi dulu, setelah Iya. keluar jamurnya baru kita konsumsi jamurnya. Iya. Nah, ini untuk masyarakat yang mungkin takut konsumsi urea itu aman saja, bukan konsumsi ureanya. ini perlu bukan konsumsi ureanya, Iya. tapi jamur yang Tapi muncul jamur yang dari muncul fermentasi yang dikasih urea. Urea. Betul sekali. Kayak semua jenis tumbuhan harusnya itu juga membutuhkan NPK. Ya, Salah satunya betul, juga betul. urea. Dan nasi pun itu Ya. juga pakai urea. Jadi Iya, betul. selama kita memberdayakan itu kebanyakan masalahnya takut konsumsi urea kayak gitu, Oke. Pak. Karena melihat langsung. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Ya. Ini Dikasih urea. janggel ini kita tata di Media. Heeh. setelah itu kita fermentasi. Yang pertama tadi kita pakai urea. Urea. Setelah urea kita nanti campurkan, yang kedua campurkan bekatol dan Bekatol. ragi tape. Oke. Hanya 3 itu. Oke, terus Kayak itu. dicampur, Setelah itu heeh. dicampur. Janggel yang sudah ditaruh di lubang di media tanam tadi, media tumbuh jamur itu, kita fermentasi pakai bahan campuran yang tadi. Terus kita siram pakai air bersih kalau bisa. Nah, ini kuncinya dari kami salah satunya. Kalau bisa pakai air cucian beras atau leri. Oke. Nah, itu membuat, karena di dalam leri tersebut ada salah satu nutrisi yang dimana nutrisi tersebut itu salah satu makanannya jamur janggel. Seperti Oke. itu. Nah, setelah media tadi fermentasi ditaburkan di atas janggel, kita siram kalau bisa pakai leri. Kalau nggak Leri. bisa gimana? Pakai air biasa. Air biasa. Sepenting ke air kotor lah ya. Iya. Air bekas wudhu. Tambah bagus lah itu. Oke, disiram itu. Lalu dibiarkan untuk fermentasinya berapa lama? Fermentasinya kurang lebih kalau kita standarnya itu paling cepat 15 hari. 15 hari. Paling cepat. Oke, paling cepat. Paling cepat. Jadi gini, jamur janggel itu anehnya gini, bukan anehnya, istimewanya. Ketika ditebarkan awal itu nunggunya 15 hari, setelah itu panennya pun 15 hari. Oke. Kayak gitu. Ketika fermentasinya itu lebih lama lagi, misalkan masa tunggu fermentasi sampai 1 bulan, itu nanti panennya setiap hari juga sampai 1 bulan. Kayak gitu jamur janggel. Keistimewaan dari jamur janggel. Keistimewaan dari jamur janggal. Yang hitam ini apa, yang hitam ini? Bisa ditunjukin nggak yang hitam ini? Kalau kan ada putih ada yang hitam. Yang hitam ini apanya? Yang putih ini kan tadi awal sebelum presentasi fermentasi. Jadi memang ini media awal, terus yang hitam ini juga janggel. Cuma yang sudah bekas tumbuh jamur. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi yang awalnya putih seperti ini, terus kita lakukan fermentasi, terus tumbuh jamur dan panen, itu akhirnya seperti ini janggelnya. Jadi tujuan fermentasi itu kita membusukkan yang bagian luarnya ini loh Pak. Yang luar jamur itu yang luar kita busukkan agar yang di dalam ini bisa keluar gitu, memberi ruang lah untuk si jamur bisa keluar dari gitu. Jadi yang hitam ini yang sudah ya? Yang sudah selesai masa dipanen. Panen. Ya, masa panen. Yang putih ini yang baru. Ya. Oke. Konon ini katanya kemarin juga sempat dibawa waktu KKN. Ini yang Abi apa yang Adi nih? Yang kelompok
sebetulnya Pak, kita itu sudah rencana KKN itu satu kelompok, Iya. satu kelompok dan kita akan membawakan bareng jamur Jamur. jungle. Tapi akhirnya nggak jadi ya? nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Penuh kuotanya. Iya, karena itu ketiduran. karena saya ketiduran kan dia daftar duluan, saya ketiduran. Jadi telat, akhirnya nggak dapat kuota untuk satu kelompok. Itu sering terjadi itu. Telat bangun itu emang bahaya. Iya, yang dampaknya kayak gini. Telat bangun itu bahaya. Kan rencananya kita satu kelompok Mau ini iya. ke desa Oke. lain, tapi ternyata ketiduran akhirnya saya sendiri yang Nah, ini apa namanya? Sejujurnya secara pribadi saya sangat tertarik bahwa ada loh mahasiswa itu yang sudah punya gagasan sebelum KKN dan ada sesuatu yang dibawa dan kalian berencana untuk membawa itu di KKN. Tapi pada kenyataannya karena telat bangun tidak jadi satu kelompok, akhirnya yang membawa program ini ke desa hanya Abi saja. Kalau Adi programnya Waktu itu kan tema KKN itu kan kayak potensi desa gitu. Jadi yang kebetulan yang banyak janggalnya dan melimpah itu yang Di Abi. di Abi. Yang di saya itu yang melimpah itu limbah kotoran gitu. Jadi pupuk. Jadi pupuk, yang saya pupuk, yang ini membawakan jamur gitu. POC itu. POC betul sekali. POC-nya bisa nggak buat mupui jungle? Bisa. Bisa. Ya, pupuk organik. Kayak tadi yang misalkan ada yang tadi awal saya sebutkan takut urea, itu bisa pakai pupuk POC. organik, tapi lebih lama lagi. Iya, kan gitu. organik kayak gitu. Ya. Jadi karena sama-sama mengandung nitrogen, karena kan di urea ada nitrogen, di NPK ada nitrogen, di POC juga ada nitrogen. Nah, itu sama-sama bisa. Bisa. Ya. Oke, menarik. Jadi sempat dibawa waktu KKN. Gimana respon masyarakat? Yang ini berarti ceritanya ini. Gimana respon masyarakat waktu dikasih apa pupuk urea? Jamur. Dikasih pelatihan budaya jamur jungle. Gimana respon masyarakat? Itu sebetulnya gagasan ini sudah saya bawa sejak saya daftar di Unigoro. Wih, Iya. gimana cara bawanya? Maksudnya ini saya salah satu daftar ke Unigoro mau kuliah itu mau KKN-nya Pak. Wih. Karena mau ngincer KKN-nya. Kamu kuliah biar bisa KKN. Sebenarnya cuma KKN itu gitu. LPPM, Ibunda Ketua LPPM nih harus tahu ini, jadi harus bisa jadi brand ambassador LPPM ini. Jadi ada loh mahasiswa itu datang ke Unigoro karena pengen KKN. Betul. Ini LPPM harus tahu, hashtagnya LPPM harus tahu. Gitu, gimana lanjut. Oke, kita awal mulai itu kan kita pisah ya. Kebetulan saya KKN-nya di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem. Nah, di sana itu sejak awal survei pun saya sudah menyampaikan gagasan ini kepada kepala desanya. Dan tanggapan beliau, oh ini luar biasa Mas kalau bisa sampai bisa tersaring di daerah kami, ini sangat suatu ilmu baru yang luar biasa. Kalau dulu itu saya gali potensi desa tersebut kan memang Desa Butoh Kecamatan Ngasem itu lebih banyak petaninya kayak di petani yang dataran tinggi Pak, petani hutan. Itu mayoritas petaninya juga menanam jagung. Jadi yang ngalah ini kelompoknya ini jangan, pokok saya kelompoknya yang jagung kayak gitu. Walaupun ilmu kita berdua kayak. Terus akhirnya saya konsultasikan, saya sampaikan kepada kepala desa, bagus ini Mas, bisa disampaikan, bisa diterapkan di desa kami, Desa Butoh. Nah, itu menjadi proker utama di kelompok KKN saya. Dan kelompok 2 di Desa Butoh kemarin 2024. Itu saya membawa gagasan ini disambut, yang pertama disambut dengan baik oleh teman-teman satu kelompok tentunya. Ya, itu kan kebetulan saya nggak jadi ketua Pak waktu itu. Jadi saya tetap menghormati kalau ada program. Tapi teman-teman itu menerima kalau saya membawakan gagasan jamur jungle di desa tersebut. Kalau respon masyarakat sendiri awalnya itu lebih ke kayak nggak tahu ya, kayak kurang tahu apa itu jamur jungle, kayak lebih penasaran, ada rasa takut, ada rasa penasaran kayak gitu. Kemudian saya presentasikan di sana, kami kelompok KKN kami itu memberdayakan ibu-ibu Pak. Ibu-ibu masyarakat sekitar sana, karena jamur jungle ini butuh ketelatenan ibu-ibu. Ya mohon maaf kalau bapak-bapak kan biasanya kalau sudah ya sudah kayak gitu. Kalau ibu-ibu kan lebih lebih telaten lagi. Kan ya. Bapak-bapak itu biasanya kalau sudah ya sudah. Kalau ibu-ibu pasti lebih telaten. Kami di sana kami menggelar workshop, bukan workshop ya, kayak pelatihan bersama ibu-ibu sekitar sana.
yang merata, ada perwakilan setiap dusunnya, kami kumpulkan di sana, kami presentasikan apa itu jamur janggal. Yang awalnya emang saya memiliki tujuan pertama, awal saya presentasikan itu membuat ibu-ibu penasaran. Ya kali ini sampah bisa jadi sebuah jamur. Kalau saya iming-imingnya gini, ini sampah Bu, tapi kalau jenengan budidayakan ini bisa jadi uang. Jadi agribisnisnya keluar. Agribisnisnya keluar. Ya. Nice. Jadi ibu-ibu di sana itu menyambut dengan baik. Oh ya. Akhirnya mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita konsepnya pelatihan ibu-ibu, saya terangkan dulu apa itu jamur janggal, bagaimana konsepnya, bagaimana fermentasinya. Kemudian ibu-ibu saya praktekkan sekalian. Ajak praktek sekalian pada waktu itu memakai keranjang buah yang kecil itu, dan alhamdulillah ibu-ibunya itu antusias yang luar biasa. Dari desa tersebut itu, wah saya sendiri kayak, wah alhamdulillah ya Allah, kalau saya dapat ilmu ini bisa diterapkan oleh masyarakat luas, bagiannya saya kayak apa, kayak gitu. Saya lebih ke sana. Dan kemudian di setiap dusun desa tersebut kelompok kami kakek itu saya buatkan instalasi yang lebih besar. Itu mungkin jadi masyarakat sekitar itu biar tahu jamur janggal itu kayak apa, terus potensinya sebesar apa, kayak gitu. Jadi kalau saya menilai pribadi, masyarakat itu sangat senang ketika ada inovasi baru yang diterapkan di desa tersana. Tujuan saya emang yang paling penting, saya nggak pengen masyarakat itu semua membudidayakan, saya nggak pengen kayak itu. Tapi bagaimana masyarakat tersebut bisa tahu dulu, yang penting tahu dulu bahwa ini loh sampah bisa menjadi bermanfaat. Saya yakin suatu saat pasti beliau itu mampu untuk menumbuhkan ini jamur janggal dengan sendirinya kayak gitu. Menarik. Nah ini kamera yang mana ini? Ini adalah bentuk nyata dari universitas berdampak itu atau kampus berdampak itu. Ketika sekarang slogan yang digunakan oleh Dikti adalah Dikti berdampak, berarti kalian membawa nama Unigoro dan tentunya dengan diri kalian sendiri itu memberikan dampak pada masyarakat. Artinya keilmuan yang dipelajari di kampus, kalian juga belajar dari manapun, termasuk waktu SMK belajar dari YouTube, waktu sekarang kuliah yang ngerti bagaimana pupuk itu bekerja, sehingga kalian juga tidak takut juga, lalu ngerti NPK itu seperti apa, ngerti bagaimana cara memasarkannya, dan akhirnya memberikan dampak langsung di masyarakat. Sekarang gini, ada yang berubah nggak dari diri kalian? Mungkin Adi nih, dari kalian dulu iseng-iseng gabut waktu COVID, ada gak yang berubah dari diri kalian setelah membudidayakan si jamur ini? Tentunya kalau perubahan dalam diri itu banyak sekali sih Pak. Kayak gimana? Ada pengalaman baru, terus ilmu baru yang kita dapat, terus dan pokoknya banyak sekali manfaatnya dan perubahan itu. Kan kita juga pernah praktek juga sebelum KKN ya, praktek di fakultas pertanian dulu juga pernah praktek jamur janggal, dan itu ketua inisiasinya kita berdua dan berhasil juga. Jadi waktu itu setiap hari itu teman-teman BEM waktu itu hampir tiap hari makan jamur janggal. Iya. Dari fakultas. Setiap hari teman-teman BEM makan jamur. Bayar kan? Enggak. Kalian bersedekah? Ya kita itu cuma pengen bermanfaat gitu aja sih. Masa. Saya tekankan lagi bahwa ketika dampaknya hanya di dunia kurang, buat Adi dan Abi dampaknya sampai sampai akhirat ya. Jadi kalian bersedekah, jadi tiap hari teman-teman bisa makan jamur. Itu waktu itu bahkan sempat hampir gagal ya waktu di fakultas. Jadi kan kita itu biasanya praktek membuat jamur janggal itu fermentasi pokoknya 15 hari sampai 20 hari itu standarnya kita. Di fakultas itu hampir 1 bulan lebih itu belum tumbuh jamur. Jadi kita gagal kayak gitu. Terus setiap hari bahkan saya melihat kok nggak ada ya, ini apa yang salah. Dan ternyata waktu itu setelah 1 bulan tumbuhlah si jamur itu. Dan ternyata seperti keistimewaan yang tadi di awal, jamur itu ketika tumbuhnya lama 1 bulan itu panennya juga 1 bulan. Seperti jadi hampir 1 bulan itu teman-teman semuanya itu makan jamur ini gitu. Terus banyak lagi sih Pak, kan kita juga
kesana kemari maksudnya dalam arti kita menebarkan ini ya, berbagi ilmu lah. Iya. Jadi kayak itu waktu itu setelah KKN itu kita diundang juga ke desa Bareng Ngasem. Itu juga sama pelatihan dengan ibu-ibu tentang jamur janggal. Di sana juga beda sama. tempat toh ini, beda tempat toh, tapi kan diundang untuk pelatihan budidaya jamur. Jadi kan memang di sana itu juga kasusnya sama, janggal melimpah dan hanya jadi sampah. Lagi-lagi seperti itu. Cuma dibakar biasanya. Kalau itu ditimbun di mana gitu ya. Gitu. Kita prihatin juga maksudnya. Ini emang yang ini berdua berarti ya. Sudah jadi kalian ya. KKN itu kita berdua terus. Kan iya. Abi Aku ngalah gitu, saya ngalah. Yang kemarin setelah KKN itu kalinya ini ya. Iya, berjalannya berdua. Jadi pertama itu di desa Bareng, Kecamatan Ngasem Bareng atau Bareng gitu. Itu sudah jadi narasumber. Alhamdulillah. Sejak mahasiswa. Alhamdulillah. Keren. Kita bukan menamai kita narasumber. Iya, kita pelatih. Karena itu emang bukan tujuan kami. Iya, berbagi. Bagaimana masyarakat luas itu juga mengetahui. Itu gitu. Kan bahasa kalian merendah tuh. Narasumber itu narasumber. Bukan. Wes tau narasumber. Apa joget aja. Berarti kan diundang untuk berbagi. Oke lah. Kalian lebih nyaman disebut kan berbagi pengetahuan ke masyarakat. Dan alhamdulillahnya dari Bareng tersebut. Ini hanya. Ya. Gini. Dan alhamdulillahnya dari desa Bareng tersebut, saya kan kebetulan diajak dengan adik tingkat kami, adik-adikan kalian. Iya, dari Fakultas Pertanian juga melaksanakan tugas pengabdian di masyarakat sana. Oh iya. Itu namanya pengabdian masyarakat, juga memanfaatkan potensi. Setelah itu yang kami syukuri itu jadi masyarakat luas itu lebih tahu lagi, lebih banyak yang tahu tentang apa itu jamur janggal. Nah kemudian dari Bareng tersebut ada lagi ajakan lagi saya nggak tahu ini dari mana sumbernya. Kok tiba-tiba tahu kita bisa membuat jamur janggal gitu. Ada lagi di yang kedua di Pandantoyo itu Temayang. Iya, Temayang P2J yang ngajak kami. Oke, nice, keren. P2J dengan adik tingkat kami juga. Setelah dari Pandantoyo kita pindah lagi ke sudah roadshow ini. Iya, Masya Allah. Pindah lagi ke Bubulan. Ngorong Gunung. Di sana bener-bener di Ngorong Gunung itu luar biasa ya. Bahkan janggal itu sampai bener-bener jadi gunung. Tidak menggunung ya, tapi gunung janggal. Itu kita saat melewati gunungan janggal itu masya Allah. Ini kalau pakai kan naik gunung janggal di atas foto apa ini itu yang ngajak kami BEM ekonomi. Itu saya juga nggak tahu dapat nomor saya dari mana, pokok yang diajak tiba-tiba sudah rojo kemana-mana kedepannya gimana? Kedepan rencana kalian? Memang yang disebutkan tadi itu tentang jamur janggalnya. Cuma di sini memang jamur janggal itu mempunyai kelemahan. Jadi gini, mohon maaf, jamur janggal itu berbeda dengan jamur yang lain. Seperti jamur tiram itu ketika dia sudah dipanen, dia bisa dicuci bersih, dalam kulkas itu bisa bertahan. Kalau jamur janggal ini nggak bisa, Pak. Kelemahannya di situ. Jadi paling lama itu dia 2 hari setelah dipanen. Dan setelah 2 hari itu tidak bisa dikonsumsi gitu. Jadi sebisa mungkin setelah panen jamur janggal ini kita harus segera, kalau nggak dijual harus kita masak. Jadi kedepannya itu kan saat ini kita fokusnya di pemberdayaan tentang agar masyarakat luas itu tahu apa sih jamur janggal. Setelah ini mungkin kita akan juga menambah ke pengolahan setelahnya. Jadi setelah panen itu kita inginnya itu kayak ada pengolahan jamur. Soalnya yang kita praktekkan itu jamur janggal ketika dia dibiarkan nggak tahan 2 hari, tapi ketika sudah diolah dia bisa bertahan lama. Semisal kayak jamur crispy. Jamur crispy itu kita juga pernah praktek. Kita panen jamur sendiri, kita crispy dan bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin target ke depan kita seperti itu sih. Berarti mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin kalau misalnya jamur janggalnya itu dipanen, kalau mau ada yang dalam bentuk fresh, di vakum gitu mungkin lebih awet beberapa hari. Sudah kita bisa. Berapa ya vakum itu sudah, terus kita
kan biasanya kalau dicuci air panas itu dia kayak mati suri gitu, ternyata juga nggak bisa gitu. Paling lama kalau di vakum itu bertahan 1 minggu. Itu sudah paling lama. Tapi itu juga nggak bagus. Iya, Maksudnya itu. dalam arti ketika hari Kadernya pertama panen itu masih seger-seger, kita vakum setelah 1 minggu itu bener jamurnya masih utuh. Masih Cuma bisa itu juga Rasanya tidak pun juga berubah gitu. Jadi kalau toh di vakum itu bertahannya nggak lama. Iya, Kalau seperti itu. utuhan biasa 2 hari, kalau di vakum ya paling lebih-lebih 1 minggu, itu pun sudah kualitasnya sudah turun. Iya. Jadi solusinya ya harus segera diolah. Gitu. Oke, nice, mantap. Kayaknya sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan penasaran, tapi ya apa ya kalian harus segera dapat merchandise ini. Jadi jangan lama-lama ya. Oke, Gi, terima kasih sekali lagi teman-teman. Ini sungguh pembelajaran yang sangat menarik dari 2 pemuda pelopor yang ada di Bojonegoro, yang kuliah di Unigoro, yang mana mereka itu membudidayakan jamur dan masuk kuliah ingin KKN. Ingin KKN dan programnya sudah ada sejak mereka daftar. Ini sebuah apa ya? Ya saya bilang mind blowing juga. Ya, saya baru ketemu ini loh, ada mahasiswa daftar itu niatnya pengen KKN gitu. Jadi ini luar biasa. Semoga karir kalian ke depan juga semakin moncer. Teman-teman yang mau ini jadi narasumber. Nah, itu teman-teman yang mau mereka jadi narasumber, nah itu bisa lagi ben editor kerja ya. Bisa ditulis. Bisa ditulis nomornya, ini bisa dihubungi nomor-nomor di bawah ini. Jadi Mohon maaf Pak, Apa? saya potong. Kan tadi sudah narasumber gitu. Jadi kita untuk teman-teman semuanya, kita kalau diundang itu jangan dipersiapkan apapun. Iya. Kita nggak membutuhkan itu. Oke. Kita hanya berbagi Sharing, ilmu saja. sharing, oke. Jangan siapkan kayak Kebetulan undang berapa ini harganya Oh, berapa, Kak. enggak usah Enggak. dipikirkan. Iya. Kebetulan juga Iya. kan sekarang ini sudah memasuki masa KKN. Iya. Mungkin teman-teman yang mau istilahnya mengundang atau mendatangkan itu nggak perlu mikir biaya berapa, Iya. berapa itu nggak usah. Oke, Kami wes. dengan ready siap datang. pokok gitu ya. Jadi kalau ada yang mau untuk belajar juga tentang jamur jungle yang mana mengubah sampah jadi berkah, ini bisa ngundang mereka di nomor di bawah ini. Tidak mau disebut narasumber. Jadi gak usah repot-repot menyiapi apa-apa. Betul. Gitu toh. Betul. Oke, wes. Yang terakhir, ini silakan. Ini ada 2 merchandise dari podcast dari kampus. Silakan diterima dan dibuka dulu. Dua-duanya silakan ngambil ini, Di. Nabi sama Di, silakan dibuka. Ditunjukkan ke kamera ya, ditunjukkan ke kamera dulu, dibuka. Kayak bareng ini. Iya, oke. Sehari ini pakai baju PDA bareng. Nah, ini bisa foto pakai kaos dari podcast dari kampus bareng. Ya, ditunjukkan. Ada yang dibalik, ada yang dibalik. Nah, biar tahu yang belakang, yang di belakang. Nah, luar biasa keren. Oke, biar buat teman-teman yang pengen merchandise seperti ini, nah tidak dijual di mana-mana ya. Oke, terima kasih. Bincang-bincang yang sangat menarik. Saya ada inspirasi, ada insight yang juga masuk ke diri saya di hari ini. Ini sungguh ilmu juga buat saya, belajar dari teman-teman yang muda, belajar tentang bagaimana mengubah sampah jadi berkah. Ini juga semoga episode podcast dari kampus ini juga jadi berkah buat teman-teman, jadi inspirasi juga. Jadi kalau mentok gabut tetap bisa bergerak. Dan jangan lupa teman-teman yang tertarik di dunia pertanian dan bagaimana mengolah hasil tani bisa daftar di Prodi Agribisnis Univ Bojonegoro. Selain itu juga ada prodi-prodi yang lain. Silakanlah pilih ke prodi mana kalian maunya. Wes pokok di sini daftar, wah insya Allah lah itu macam-macam bisa dipilih, mulai dari teknik sipil, industri, kimia, lingkungan, lalu ada ekonomi bangunan, retail, hukum, FISIP itu ada AP, lalu ada pertanian. Wah, kamu sukanya apa? Nah, di sini ada. Di sini aja, Unigoro aja. Anjay. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast dari kampus di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dari kampus